Kalau kami sebagai perusahaan tetap masih optimis sekali bahwa industri perkelapa sawitan ini adalah industri yang sangat tepat untuk kita eh, kembangkan di Indonesia. Kami selalu joke di antara teman-teman bahwa selama Tiongkok nggak bisa nanam kelapa sawit maka kami aman, gitu kan? Karena kalau apa yang bisa diproduksi oleh mereka, mereka bisa produksi dalam jumlah banyak dan murah, gitu kan? Tapi karena kita diberkati oleh lokasi kita di Katulistiwa, banyak curah hujan, banyak sinar matahari, otomatis disitulah competitive advantage kita sebagai industri kelapa sawit di Indonesia. Tetapi dalam kondisi sekarang yang dimana terjadi banyak trade war dan mungkin negara-negara juga cenderung insular ya, jadi memprotek industri dalam negeri dan trade antara negara juga mungkin agak lebih berkurang gitu kan. Itu pasti efeknya ke industri sawit. Tapi untungnya program pemerintah biodiesel mau naik jadi B40, B45 dan seterusnya, itu sangat membantu sih, sangat membantu penyerapan dari produksi. Karena kalau tanpa itu, saya bisa membayangkan harga pasti hancur. Oke, Ya. baik. Nah tadi berbicara dari sisi off-taker, begitu ya, dari sisi buyer ya. Nah sejauh ini dari portofolio PT Cisadane Sawit Raya sendiri seperti apa? Apakah memang mostly tadi sudah mulai ada peningkatan ya diserap oleh untuk penggunaan biodiesel B35, B40 begitu. Nah tapi mungkin Anda bisa menggambarkan lebih detail? Kalau kami sendiri mungkin fokus medium termnya tetap hanya di ekspansi horizontal, yaitu di lahan, pengembangan lahan, dan juga mungkin pembangunan pabrik-pabrik baru di lahan-lahan kami yang existing yang masih belum ada pabriknya. Jadi mungkin untuk medium term mungkin 2-3 tahun ke depan akan tetap fokusnya di horizontal. Setelah itu mungkin baru kami akan melihat, mereview kemungkinan masuk ke downstream atau ke hilir. Gitu. Karena memang hilirisasi itu juga tidak mudah karena perlu modal investasi yang cukup besar. Jadi artinya sementara ini mungkin untuk short term to medium term kami hanya fokus di pengembangan horizontal dulu, yaitu pengembangan areal, penambahan areal, dan pembangunan pabrik-pabrik baru yang untuk kebun-kebun yang belum ada pabriknya. Oke, tapi ketika nanti kita berbicara ketika ya, nanti memang sudah mulai masuk ke industri hilir begitu ya, fokus ke depannya peluang yang dilihat oleh Cisadane Sawit Raya Tbk sendiri seperti apa? Saya rasa hilirisasi yang paling menarik sekarang ini adalah mungkin produksi biodiesel karena searah dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi biodiesel. Ya, kami harapkan pada saat itu kami punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi ke arah itu. Gitu. Tapi sementara ini kami masih fokus hanya di horizontal aja. Oke, baik. Ya. Dari sisi pengembangan teknologi sendiri yang dilakukan seperti apa? Tadi Anda juga menyampaikan begitu bahwa penerapan untuk penggunaan drone, kemudian juga pengangkutan menggunakan truk-truk yang lebih berteknologi begitu kan, itu juga akan dilakukan atau sudah dilakukan begitu ya. Nah, kedepannya mungkin untuk penggunaan aplikasi teknologi yang akan dilakukan bagaimana? Catchword-nya adalah mekanisasi. Jadi di banyak perusahaan perkebunan juga kami mulai memasuki fase mencoba untuk melakukan mekanisasi. Artinya melakukan semi automation untuk proses yang bisa dilakukan. Contohnya mungkin baru-baru ini mungkin ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan pakai artificial intelligence AI untuk melakukan sortir buah antara buah yang mentah dengan yang matang, di mana selama ini di pabrik masih dilakukan semi manual dengan mata manusia. Mungkin nanti ke depannya akan dilakukan secara foto dengan AI dan itu bisa mengurangi kesalahan, mengurangi konflik dan mengurangi juga tenaga kerja yang memang makin sulit. Jadi arahnya akan ke sana, automation, mekanisasi dengan AI. Jadi walaupun kita selalu menganggap, bisnis perkebunan apa yang bisa di automation, apa yang bisa di AI kan gitu kan. Tapi ternyata ada kemungkinan untuk beberapa proses di dalam perkebunan maupun di pabriknya yang bisa di AI kan gitu kan. Apakah biayanya besar begitu untuk penggunaan AI? Ini masih tahap awal semua, jadi memang cost and benefit-nya juga masih, ya banyak pabrik masih coba-coba, masih perkebunan juga masih coba-coba. Tapi long term-nya saya yakin mekanisasi maupun otomatisasi itu akan memberikan benefit positif. Karena premisnya balik lagi tadi, tenaga kerjanya makin sulit sebenarnya untuk dicari gitu. Jadi mau tidak mau memang perusahaan perkebunan harus mengarah ke sana. Oke, baik. Tadi keywords-nya challenge utama ini adalah berkaitan dengan tenaga kerja begitu ya. Nah, langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan begitu, kolaborasi-kolaborasi diharapkan tentunya untuk bisa meningkatkan minat untuk tenaga kerja di sektor perkebunan ini seperti apa?
Ya insentif, otomatis insentif finansial keuangan harus lebih menarik gitu kan, harus cukup menarik untuk mereka. Tapi saya rasa memang pada umumnya di era modern sekarang seperti ini, kebanyakan anak-anak muda mungkin agak kurang tertarik ya untuk bekerja di dalam kebun. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, karena kan lelah, capek secara fisik gitu, mungkin lebih suka di pabrik atau di kota gitu kan, yang dalam ruangan AC, duduk dan sebagainya gitu. Jadi memang challenge-nya adalah itu, tenaga kerja itu sulit. Walaupun sebenarnya Indonesia punya populasi yang cukup besar, tapi ya mungkin di Malaysia sudah terjadi hal ini mungkin 15-20 tahun yang lalu ya, di mana pekerja kebun di sana kan sebagian besar adalah kalau tidak orang Indonesia mungkin dari tempat lain gitu kan, karena orang Malaysia sendiri pun tidak mau lagi kerja di dalam kebun gitu, karena dianggap pekerjaan yang kotor, yang sulit dan lelah gitu. Dan ini cukup menarik ya, karena memang sebetulnya di kita juga angkatan kerja baru ini juga cukup banyak yang kesulitan mencari kerja begitu. Tapi rupanya di sisi di sektor perkebunan khususnya kelapa sawit ini justru malah kesulitan begitu mencari tenaga kerja. Artinya memang ada mismatch yang mungkin harus diselesaikan bersama begitu ya. Baik, ini menarik sekali insight-nya tadi. Terima kasih Pak Seman. Kemudian kita balik lagi berkaitan dengan target-target ya, mungkin di kuartal kedua atau di sepanjang tahun 2025 ini dengan outlook ya untuk harga CPO dunia yang tadi Anda sempat sampaikan begitu ya, mungkin ada target-target tersendiri yang ingin dicapai oleh Kyocera ke depannya seperti apa? Kami mengharapkan di akhir tahun mungkin target sales bisa naik 25-30% seperti saya katakan tadi. Ya otomatis dengan kalau harga bisa maintain di level yang seperti sekarang, itu mudah-mudahan bisa ditranslate, diterjemahkan ke dalam net profit bottom line yang juga naik sekitar 25-30%. Itu yang kami harapkan. Ada rencana aksi korporasi ke depannya? Sementara ini belum, sampai akhir tahun kami hanya fokus penyelesaian pabrik kami yang ketiga dan wait and see dulu setelah itu sampai akhir tahun. Ya, mungkin aksi korporasinya adalah cash preservation dulu lah gitu, kira-kira gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ke depannya juga mungkin ekspektasi ya tentunya dari pergerakan pasar modal kita lihat juga kemarin kan sebetulnya sempat ada koreksi yang cukup dalam, kemudian juga di satu sisi kita lihat sudah mulai ada pembalikan arah begitu dari market, sudah mulai kembali menguat dan cukup stabil saat ini juga pergerakannya begitu. Nah, ini kurang lebih efek dari pergerakan pasar modal kepada perusahaan seperti apa dan mungkin ekspektasi yang ingin disampaikan kepada para investor ke depannya bagaimana? Tentu kemarin sewaktu RUPS tahunan pun beberapa investor mengucapkan kekecewaan mereka karena kami tidak membagikan dividen, bisa dimengerti. Tetapi saya katakan bahwa let's see second semester kalau memang kondisi harga CPO bisa terus membaik, translate kepada profit yang masih maintain masih cukup baik, cash preservation kita juga bisa berjalan. Tidak terlepas kemungkinan ya kami bisa melakukan dividen interim atau apapun di semester kedua. Saya bilang, saya nggak promise, saya tidak janjikan apa-apa, tapi saya bilang let's see gitu. Gitu. Karena memang kemarin di waktu RUPS tahunan pun banyak yang menanyakan kenapa performance bagus tapi kok nggak bagi dividen gitu. Saya bilang saya juga sebagai pemegang saham saya akan sangat senang kalau bagi dividen gitu kan. Tapi kan saya memikirkan prioritas tadi itu. Ini tadi adalah bagian dari strategi begitu menghadapi situasi yang penuh dengan just in case kalau harga turun.